Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang hari ini di acara webinar kesehatan YP Health Talk Series bertemakan Silent Cardiac Death ya. Yang insya Allah akan dibawakan oleh dua dokter di sini ya, yang sudah ada bersama kita, Dokter Yuni dan moderatornya Dokter Anita. Hmm, Sebelum kita mulai, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Indonesia Raya yang sudah disiapkan oleh panitia. Em, Mari kita dengarkan dulu bersama-sama. Ya, alhamdulillah kita sudah tadi sama-sama mendengarkan ya lagu Indonesia Raya. Semoga membantu untuk membangkitkan semangat ya. Em, kita akan langsung aja mulai ya. Mungkin karena untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin ya, untuk kita bisa mendapatkan ilmu yang berguna ya di tema yang serius ini tentunya ya. Em, Pertama akan langsung saya perkenalkan, telah berada di antara kita moderator ya, insya Allah, Dr. Anita Asmara, MIKOM. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Unpad dan melanjutkan pembelajarannya di S2 Vkom Unisba Peminatan Komunikasi Kesehatan. Beliau merupakan seorang edukator kesehatan, ketua divisi penyuluhan YKI Kota Bandung, sekaligus ketua dari YIPI ini ya, Yayasan Insan Pembelajar Indonesia. Beliau punya moto untuk selalu menebar manfaat bagi sesama. Semoga ini Bu Dokter juga malam ini jadi kesempatan itu ya. Kalau gitu saya langsung persilakan saja buat Dokter Anita untuk memulai acara. Silakan. Ya, hatur nuhun Kang Ahyar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya? Ini Alhamdulillah. boleh ya di kolom chat mungkin disampaikan nih dari mana saja nih. Ya, Alhamdulillah senang sekali pada kesempatan malam hari ini kita dapat untuk belajar kembali ya, mengetahui beberapa kasus saat ini yang sering kita dengar bagaimana sudden cardiac death ini banyak terjadi ya, dan tidak hanya di kalangan masyarakat umum. Yang terbaru adalah salah satu influencer yang juga adalah seorang dokter ortopedi. Nah, itu juga menjadi eh, pembelajaran bagi kita semua, bagaimana upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Nah, Alhamdulillah di forum ini sudah hadir nih teman saya ini, teman seangkatan saya, Dr. Yuni Tuyarti Pertiwi. Assalamualaikum dok, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik nih. Sehat ya? Mm-mm. Alhamdulillah. Mungkin sebelum ke Dr. Yuni, saya izin membacakan CV beliau dulu. Boleh ditampilkan Pak Fauzi?
Ya, beliau adalah Dr. Yuni Wiyarti Pertiwi, seorang kardiologis atau spesialis jantung dan pembuluh darah. Beliau lahir di Jakarta bulan Juni tanggal 6. Edukasinya adalah beliau seorang dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran angkatan 98 sama dengan saya. Kemudian beliau beliau menjalankan spesialis jantung di Universitas Pajajaran pada tahun 2013 sampai 2018. Beliau pernah menjadi GP di Rumah Sakit RSUP Persahabatan dan sekarang adalah kardiologis di Awal Bros Hospital di Batam ya dok ya. Nah, Iya, Dok. organisasinya banyak sekali. Dia adalah member of Indonesia Women of Cardiology, kemudian member of Indonesia Medical Association atau IDI, dan treasurer of Indonesia Heart Association Batam pada tahun 2019 sampai sekarang ya. Training dan workshopnya juga sangat banyak, luar biasa ya. Dan beberapa publikasi juga sudah beliau ini ya hasilkan karyakan. Baik, Dokter Yuni, tanpa ini ya, tanpa mengurangi waktu kita ini menyapa teman-teman yang sudah hadir pada hari ini, mangga waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah jadi host ya dok, mangga apabila mau share screen, mangga. Oh, baik. Baik. Terima kasih Dokter Mita atas kesempatannya. Saya senang banget bisa berada di tengah-tengah ibu bapak sekalian. Mungkin teman-teman maksudnya kali ya, paling seumuran kita. Eh, Tema kali ini agak berat karena kaitannya dengan ngomongin tentang kematian. Kalau kematian karena jantung, orang sudah beranggapan, ah wajar jantung, meninggalnya mendadak. Padahal ada hal-hal yang bisa kita perhatikan supaya hal itu tidak terjadi. Eh, untuk hal talk series kali ini, kita memilih tentang kematian jantung mendadak. Kematian jantung mendadak yang disebabkan oleh jantung atau penyebab lainnya. Bukan gitu ya dok ya? Saya mulai share screen aja dok. Ya, mangga dokter Yuni. Ya, oke siap. Ini karya share. Jadi saya ini. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Eh, saya ucapkan salam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-teman sekalian, ibu bapak yang menyempatkan waktunya untuk berada di sini. Kali ini kita akan bahas tentang kematian jantung mendadak. Oke, sebelumnya kita harus tahu jantung itu apa gitu ya. Jantung adalah organ tubuh yang ada di dalam badan kita, tepatnya dia berada di dada sebelah kiri atas. Makanya kalau orang sakit jantung pasti megangnya dada kiri atas. Dia akan squeeze, akan meremas di daerah situ. Dia ukurannya sebesar kepalan tangan kita masing-masing. Kalau bayi ya ukurannya kecil, kalau dewasa ya makin besar. Dia berupa otot. Otot yang gunanya untuk memompa darah. Dia menerima darah, kemudian dia akan mengeluarkannya lagi dalam bentuk darah yang kaya akan oksigen dan sari makanan yang akan dia distribusikan seluruh tubuh. Untuk menjalankan fungsinya itu dia akan bekerja dengan baik kalau dia dapat makanan yang bagus gitu. Makanya dia mendapatkan makanan khusus dari pembuluh darah. Pembuluh darahnya ini kita sebut dengan pembuluh darah koroner. Makanya penyakit yang paling banyak kita ketahui sekarang adalah penyakit jantung koroner, yaitu penyakit jantung yang berkaitan dengan pembuluh darah yang ngasih makan ke jantung supaya jantung bekerja dengan baik. Tapi kali ini kita tidak akan membahas tentang koroner khusus ya, tapi kematian jantung mendadak karena penyebab apapun. Sebelumnya kita harus mengenali tentang jantung kita. Jantung adalah organ vital yang terdiri dari sekumpulan otot yang tadi saya sebutkan, berfungsi sebagai pompa darah ke seluruh tubuh, sehingga tubuh mendapatkan oksigen dan zat yang sari makanan, yang kaya akan sari makanan yang diperlukan untuk semua kerja tubuh kita, mulai dari ujung kaki sampai
ujung kepala itu pasti kena aliran darah karena dia makannya lewat darah itu ya. Sehari rata-rata memompa darah, sorry, eh, jantung berdenyut sekitar 72 kali, rata-rata 60 sampai 100 kali per menit, 100.000 kali per hari, 37 kali per 37 juta kali per tahun. Bahkan darah yang dikeluarkan juga nggak main-main ya, 4 sampai 7 liter per menit. Jadi karena fungsi yang sedemikian vital, maka setiap detak jantungmu adalah detik yang sangat berharga. Oke, ini kayak harus ditarik ke atas deh. Oke. Ya, jadi yang tadi yang saya sebutkan bahwa yang akan kita omongin adalah tentang kematian jantung mendadak. Per definisi adalah kematian yang tidak diduga. Jadi kematian yang benar-benar mendadak, tidak kita bisa prediksi sebelumnya. Terjadi dalam waktu kurang dari 1 jam sejak timbul gejala. Gejala penyakit jantung tuh nggak jauh-jauh dari nyeri dada, sesak nafas, berdebar, seperti itu ya. Dan yang disebabkan oleh penyakit jantung yang sudah diketahui sebelumnya atau penyebab lainnya. Misalnya cedera. Banyak kan misalnya pada olahragawan, dia baseball, kemudian kebentur dari bolanya, hingga terjadi gangguan irama jantung, hingga terjadi henti jantung mendadak. Kita nyebutnya sebagai cardiac arrest. Apabila cardiac arrest ini tidak ditangani dengan baik, dia akan menyebabkan kematian. Nah, jantung ini disebut dengan henti jantung mendadak apabila jantung berhenti bekerja. Dia berhenti bekerja, berhenti berdetak, hingga tidak berfungsi secara mendadak mengakibatkan penderitanya hilang kesadaran. Jadi hal yang paling khas kalau henti jantung mendadak yaitu dia tiba-tiba kolaps, jatuh, tidak sadar, dipanggil-panggil tidak respon, kemudian kita lihat napasnya juga tidak normal, bahkan bisa tiba-tiba tidak bernapas ya. Bahkan seringkali disertai dengan kejang. Jadi kalau ada kita lihat eh, orang dimanapun di public area ataupun di sekitaran tempat kita beraktivitas seperti itu, berarti kemungkinan besar dia terjadi henti jantung mendadak. Pada saat itu jantung tidak dapat memompa darah untuk dialirkan seluruh tubuh. Nah, yang jadi masalah adalah harus membedakan nih. Orang banyak cerita, oh ini jangan serangan jantung apa henti jantung mendadak gitu. Perbedaannya adalah kalau henti jantung mendadak, yang namanya mendadak itu kaitannya dengan tiba-tiba listrik jantungnya koslet, itu aja. Kayak kita punya listrik rumah, tiba-tiba ada aliran pendek, pet, hilang semua, semua tiba-tiba padam, itu yang disebut dengan henti jantung mendadak. Kalau istilah bahasa Inggrisnya cardiac arrest. Jadi kalau henti jantung mendadak disebabkan oleh listrik jantung yang bermasalah. Kita selalu bilang itu listriknya koslet. Kalau serangan jantung itu adalah tiba-tiba si pembuluh darah yang tadi saya cerita, pembuluh darah yang ngasih makanan ke jantung tiba-tiba tersumbat. Ya, tapi banyakan sih kalau kita serangan jantung kita ada waktu ya untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalau cardiac arrest kita nggak ada ceritanya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya punya waktu 10 menit untuk melakukan tindakan. Gimana caranya si listrik ini balik lagi normal, dia akan bergerak lagi, bernapas lagi. Kalau serangan jantung bisa jadi dia cardiac arrest, bisa jadi atau dia tidak cardiac arrest. Jadi kalau rata-rata saya bilang ke pasien saya, kalau wah iya dok nyeri dada gini, alhamdulillah ya Pak, berarti Bapak masih dikasih kesempatan ke rumah sakit dan minta pertolongan. Banyakan selesai di rumah karena itu tadi, karena salah satu komplikasi dari serangan jantung adalah ketika listriknya tiba-tiba padam total. Nah itu kalau tidak ada yang tahu dan tidak ada tindakan segera bisa berlanjut kepada kematian. Oke, jadi yang tadi saya bilang jantung itu dia akan memasuk darah sampai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nah, yang jadi vitalnya adalah kalau misalnya si otak ini tidak diperdarahi dalam waktu tertentu, dia akan mati permanen. Makanya nanti akan dibedakan antara henti jantung yang menyebabkan kematian tertentu dengan henti jantung yang menyebabkan kematian otak. Itu ya. Oke, jadi henti jantung intinya adalah
kesalahan dari sinyal listrik. Jadi jantung itu berdenyut itu dia perlu sinyal. Dia akan berdenyut secara ritmis dari satu ruangan ke ruangan yang lainnya. Seperti kita ini masuk rumah, ketika kita masuk rumah kan gelap. Kita harus menyalakan lampu berurutan. Mulai dari kita masuk ruangan tamu kita nyalakan. Kemudian kita masuk ke ruangan tengah kita nyalakan. Kemudian ruangan selanjutnya. Itu jantung jadi seperti itu. Jadi ruangan-ruangan jantung itu sinyalnya menyala secara berurutan, secara ritmis, secara berirama, supaya nantinya dia akan bisa menerima darah. Pertama dia terima dulu, kemudian dia akan keluarkan di ruangan yang berbeda, seperti itu. Tapi ketika sinyalnya error, koslet, maka akan terjadi kematian mendadak dari si jantung itu tidak tiba-tiba tidak bisa mompa seperti itu ya. Jadi denyut jantung pada kondisi henti jantung mendadak dia memiliki irama yang sangat cepat. Normalnya yang tadi saya bilang denyut itu rata-rata sekitar 70 kali per menit. Pada denyut dan jantung yang menyebabkan henti jantung dia bisa sampai di atas 350 kali per menit. Sehingga jantung kita itu hanya menggelepar. Akibatnya fungsi yang harusnya memompa ada waktu antara satu ruangan lainnya bergerak secara ritmis itu tidak terjadi sehingga terjadi chaos di jantung kita. Ya, akibatnya jantung tidak dapat memompa darah dengan baik. Nah, akibatnya yang tadi saya bilang, henti jantung akan mengakibatkan kerusakan organ tubuh secara permanen jika tidak mendapatkan aliran darah. Jadi kuncinya itu. Kita bermain dengan waktu. Menit-menit itu berharga sekali. Karena apabila tidak dia jantung tidak bekerja antara 6 sampai 8 menit, itu akan terjadi mati klinis. Mati klinis itu mati jantungnya dan seluruh tubuh. Tapi untuk otak sendiri dia dikasih waktu lebih lama sampai 10 menit. Dari beberapa penelitian disebutkan bahwa setiap kita terlambat memberikan pertolongan pada henti jantung tiap 1 menit terjadi penurunan kesempatan berhasil itu 10%. Jadi dalam waktu 10 menit, kalau makin lama chance untuk survive orang itu untuk bisa balik hidup itu makin turun makin turun. Oke, penyebab henti jantung mendadak. Jadi kita akan bedakan berdasarkan usia. Ada yang henti jantung mendadak usia muda, ada yang usia tua. Untuk khusus henti jantung itu dipakai cut off-nya 35 tahun. Di bawah 35 tahun muda, di atas 35 tahun usia tua. Yang paling banyak di beberapa literatur disebutkan sekitar antara 70 sampai 80% itu disebutkan oleh penyakit jantung koroner. Jadi saya sebutkan ya. Jadi paling banyak tuh jantung koroner. Sampai saat ini, the leading cause, penyebab kematian terbanyak di dunia, baik di Indonesia ataupun di seluruh negara itu adalah jantung koroner dan stroke. Ya, dua hal itu sampai sekarang. Sampai sekarang WHO masih belum bisa menangani hal itu dan menyedot banyak dana terkait hal tersebut ya untuk pengobatannya. Koroner dan non-koroner. Kalau pada usia muda yang tadi di bawah 35 tahun rata-rata henti jantung mendadak itu rata-rata 30 tahunan. Itu yang pertama penyebabnya karena eh, gangguan irama jantung, bisa juga disebabkan karena jantung bawaan ataupun karena itis atau infeksi jantung. Nah, kalau yang lebih tua dari itu rata-rata yaitu penyakit jantung koroner sekitar 70-80%, kemudian ada penyakit karena kardiomiopati ataupun gangguan otot jantung yang kita biasa bilangnya lemah jantung, itu juga biasanya pada usia lebih tua lagi. Atau juga henti jantung bisa non kardiak atau non jantung, seperti yang tadi ketika trauma, ketusuk. Kalau ketusuk mah iya ya, pasti ya. Tapi kena benturan seperti atlet baseball itu banyak terjadi. Ketika dia kena benturan bola pada satu titik tertentu, listriknya langsung chaos, dia henti jantung. Atau bisa juga karena narkotika dan yang lain-lain. Ya, faktor risiko di jantung mendadak. Sebenarnya faktor risiko itu rata-rata penyakit jantung itu penyebabnya sama. Lifestyle-nya jelek. Dari usia kecil dipupuk pola makan, pola istirahat, pola hidupnya, jarang olahraga. Kemudian ketika dia mulai dewasa dia mulai ngerokok.
kemudian kebanyakan makan, obesitas, kemudian mulailah kena diabetes, hipertensi, gagal ginjal, kolesterol tinggi, tambah lagi nyoba-nyoba narkotika sebagai lifestyle. Seperti itu. Akibatnya, semua faktor ini akan saling numpuk-menumpuk menjadi faktor risiko henti jantung mendadak. Jadi, apapun hal yang membuat jantung rusak, itu akan menyebabkan dia berisiko terhadap henti jantung mendadak. Iya, oke. Jadi, apa sih gejalanya? 50% tidak bergejala. Jadi tiba-tiba henti aja gitu. Makanya kan, orangnya sehat, biasa olahraga, kok tiba-tiba kok meninggal mendadak ya, seperti itu. Tapi 50% yang lain itu bisa kita kita cegah kejadiannya. Nah, karena gejala henti jantungnya sangat cepat dan kadang tidak kita sadari, kadang kita nggak ngeh itu gejalanya. Bahkan ada literatur yang disebutkan bahwa beberapa jam hingga 1 bulan terakhir kadang gejala itu muncul, cuman kita nggak tahu itu gejalanya. Seperti pusing, pusing tanpa alasan yang jelas. Biasanya kalau jantung tuh pusingnya kayak tiba-tiba lemas, eee, berasa mau mual, muntah, keringat dingin, seperti itu. Atau ada rasa tidak nyaman di dada, tapi saya nggak tahu nih penyakitnya apa dan munculnya baru-baru aja, seperti itu. Atau ada sesak napas yang tadinya naik tangga baik-baik aja kok sekarang kok jadi ngos-ngosan. Atau biasanya ngobrol sama teman, segala macam cerita, tapi kok saya ngomongnya terbata-bata, atau adanya jantung berdebar. Jadi gejalanya itu seputar itu ya. Nah, kondisi gawat darurat. Jadi, henti jantung yang tadi saya bilang, kita hanya punya waktu hanya beberapa menit saja. 10 menit udah paling mentok deh. Henti jantung mendadak itu kondisi gawat darurat yang harus segera ditangani. Ditangani oleh bystander atau siapapun yang melihat dia tiba-tiba kolaps. Itu harus segera. Jangan bingung-bingung, teriak-teriak, nggak jelas. Jadi, yang harus kita lakukan adalah kita harus tahu nih, kita harus bisa mengidentifikasi nih, ini orang henti jantung apa enggak, kayak gitu. Jadi kondisi tidak sadar, tidak bernapas normal atau napasnya satu-satu. Kemudian kalau kita bisa dia cek nadinya, nadi yang enggak ada, kita harus lakukan adalah segera hubungi ambulans atau rumah sakit terdekat. Atau kalau misalnya kita ada beberapa orang di situ, kita akan bilang, tolong, tolong hubungi rumah sakit. Nah, kita seperti itu, kemudian kita cek kanan kiri kondisinya aman, kita aman, maksudnya kalau kita nyamperin pasien yang kita tidak bermasalah, maksudnya tidak berbahaya, kita datangi, sambil kita nunggu respon dari ambulans datang. Yang tadi kan kita minta tolong, kita lakukan bantuan hidup dasar. Jadi bantuan hidup dasar itu penting, semua orang harus bisa. Jadi awam terlatih itu harus tahu tentang bantuan hidup dasar, karena kita hanya punya waktu 10 menit, salah, 10 menit bener ya, 10 menit untuk melakukan tindakan segera. Kita sebut dengan resusitasi jantung paru atau pijat jantung. Dan nggak cuman itu, ternyata sebagian besar henti jantung itu disebabkan dari tadi, eee, masalah di listrik. Jadi supaya listrik itu balik lagi ke irama normal, ya harus dikejut listrik. Makanya selain resusitasi jantung paru kita bisa melakukan tindakan itu, kita juga harus tahu nih, ada nggak AED? AED itu Automated External Defibrillator. Ini banyak ya, ada di fasilitas umum, cuman masih belum sebanyak di luar negeri pastinya. Tapi kayak di rumah sakit, di public places, ataupun di airport, itu pasti ada. Nah, ini kita tinggal tempel dan segala macam, nanti akan ngikutin urutannya. Karena apa? Semakin cepat kita kejut listrik, itu akan semakin baik outcome-nya. Oke. Oke, jadi tadi ya segera minta bantuan, kemudian kita lakukan bantuan hidup dasar. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan untuk sosialisasi tentang bantuan hidup dasar buat pelatihan untuk awam, supaya itu tadi ketika terjadi henti jantung siapapun, dimanapun, apalagi keluarga kita punya sakit jantung, kita harus tahu tuh gimana caranya untuk melakukan tindakan. Walaupun tidak ada AED di rumah, at least kita melakukan resusitasi jantung paru ini gunanya untuk apa sih? Untuk membuat sirkulasi buatan. Gimana caranya tuh organ-organ tubuh di dalam tubuh kita itu mendapatkan aliran darah sampai kita mendapatkan pertolongan dari medis. Seperti
seperti itu. Jadi harus cepat. Nah, tata laksananya yang harus kita lakukan yaitu kita nemu pasien seperti ini dimanapun, kemudian kita bawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu dokter akan melakukan stabilisasi awal. Karena yang pertama adalah fungsi vitalnya, vital sign-nya, tensinya, nadinya, suhu, respirasi atau pernapasannya, segala macam. Kemudian setelah itu baru dokter akan menentukan nih penyebabnya apa dari pemeriksaan-pemeriksaan lainnya seperti rekam jantung. Ini settingannya settingan IGD ya. Jadi kalau pasien henti jantung, bagusnya jangan dibawa ke poliklinik, apa di klinik. Tapi kalau kita nggak bisa resusitasi ya, bawalah kemanapun yang orang lebih tahu gimana cara resusitasi, tapi secepat mungkin. Tapi idealnya bawa ke IGD, rumah sakit. Dilakukan rekam jantung, tes darah, ronsen, apapun pemeriksaan yang diperlukan. Nah, gimana sih eh, pencegahan henti jantung? Yaitu yang tadi saya bilang, sebenarnya kita ada sih tanda-tandanya, cuman masalahnya kita ngeh nggak itu tandanya, seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan, pertama kita tahu ya teorinya tentang yang tadi saya bilang, tanda-tandanya bisa nyeri dada, sesak nafas, berdebar, atau perasaan mau pingsan, atau nyaris pingsan, bahkan sudah pingsan, udah ada tanda-tanda itu, tapi kita anggap, ah bukan kali kecapean kali apa. Apapun tandanya, lebih baik Anda konsultasikan ke dokter. Kemudian dilakukan pemeriksaan rutin nih, terutama untuk usia di atas 35 tahun atau di atas 40 tahun itu wajib ya untuk cek kesehatan, medical check up, atau apalagi walau usia berapapun kalau ada keluhan tadi disebutkan ya harus check up. At least kita lakukan rekam jantung. Kemudian kita lakukan screening penyakit jantung. Yang tadi usia berapapun, ya itu harus konsultasi. Nanti dokter yang menentukan nih mau diperiksa apa aja gitu ya. Yang kemudian selanjutnya adalah menjaga kesehatan jantung. Kita harus menghindari apapun yang membuat jantung kita menjadi tidak sehat. Seperti berhenti merokok, menghindari obesitas, konsumsi makanan yang sehat untuk jantung, olahraga rutin, dan yang pasti kelola stres dengan baik ini. Terutama perempuan ya, mental health-nya lumayan karena mereka kan makhluk halus ya. Banyak pasien saya nyeri dada, ternyata masalahnya adalah mental health. Mental issue akhirnya kita koordinasi lah SPKJ sama SPJP itu duo. Yang rata-rata setelah itu ya alhamdulillah baik-baik aja dan memang tidak terbukti adanya penyakit jantung yang bermakna, tapi keluhannya kaitannya ke jantung banyak sekali. Oke, jadi faktor risiko tadi saya sebutkan usia laki-laki ternyata lebih gampang kena eh, hen- henti jantung atau serangan jantung dibanding perempuan karena perempuan masih selama dia masih menstruasi dia akan terlindungi oleh hormonnya. Kemudian hati-hati kalau memiliki riwayat penyakit jantung dalam keluarga, terutama usia muda, sakit jantung yang harus ditelusuri itu apa. Kemudian penyakit dapatan karena faktor gaya hidup yang kurang baik seperti diabetes, tekanan darah, obesitas, pola hidup tidak sehat, stres itu harus kita singkirkan. Nah, tiga hal sederhana ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan ya balik lagi sih. Saya selalu bilang sama pasien saya kalau ini obat sekarung itu nggak akan ngaruhnya kalau kita tidak perbaiki pola hidup. Ya, jadi obat tuh gampang dicari. Tapi perubahan pola hidup, gaya hidup, lifestyle itu effortnya lumayan eh, keras. Kalau nggak dari diri kita nggak akan ada perubahan seperti itu. Makanya ketika pasien datang yang saya tanya pertama gimana olahraganya, makanannya udah diatur belum, jangan tidur kemalaman ya. Atau pada orang tua gimana tidurnya Bu? Biasanya kalau orang tua tuh kualitas tidurnya berubah, udah mulai eh, jantungnya jadi tidak stabil. Jadi intinya tetap aktif, hindari rokok atau berat badan, konsumsi makanan yang sehat, kurangi garam, konsumsi ikan, dan juga kurangi lemak tentunya. Ya ini ya tipsnya perilaku hidup sehat, cegah serangan jantung ya, seperti itu. Oke, jantung sehat, hidup lebih bersemangat, insya Allah. Demikian kalau ada pertanyaan, Dokter Anita. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Yuni, menarik sekali ya materinya ya, dan bikin deg-degan dalam kondisi sehat ya. Dan
Cek